Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, insyaallah kembali kita melanjutkan bacaan kitab Riyadhus Shalihin yang pada malam yang berbahagia ini kita masih berada pada bab al-muraqabah. Pertemuan yang lalu kita sedang membicarakan rukun Islam yang kedua, yaitu salat, serta bagaimana menghadirkan muraqabah atau merasa menghadirkan dan diri kita di pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak ibadah salat kita. Kita berhenti pada pembahasan tentang kedudukan salat ini. Salat disebutkan dalam kitab hadis Sahih Bukhari, beri juga Imam Muslim, bab tentang Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit dan difardukan salat. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. Yang mana dalam ini menyebutkan bahwasanya salat itu diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana dan difardulkan di sana. Sehingga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima apa yang Allah putuskan, apa yang Allah berikan, beliau melewati seorang Nabi Musa Alaihi Wasallam dan berjumpa dengan seorang Musa Alaihi Wasallam. Ditanyakan oleh Musa Alaihi Wasallam, apa yang telah difardukan oleh Allah atas umatmu? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 50 salatan fil yawmi wal laylah. Allah telah memfardukan atas umatku 50 salat sehari semalam. 50 salat sehari semalam. Maka Musa mengatakan, inna ummataka la tutiq dhalik. Wahai Muhammad, umatmu tidak mampu itu. Umatmu tidak mampu. Tiurah malam memang belum ke ya, waktu itu. Maka Nabi Musa tidak mampu. Kata Nabi Musa, aku pernah mencobanya untuk umatku Bani Israil. Kali ini apa-apa Tuhannya? Enggak mampu. Idhab ila rabbika was'alhu an yukhaffifa 'an ummatik. Wahai Muhammad, pergilah berjumpa dengan Tuhanmu dan mintalah kepada Allah agar diringankan untuk umatmu ini. 50 tadi minta kurang. Fadhahaba ila Allah wa ja'ala والسلام بين الله عز وجل حتى جعله الله خمسا. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan Nabi Musa tadi dan kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi 5 waktu. Hadirin sekalian, akan tapi perlu kita pahami anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, walakul haq wal minnah. 5 salat tadi secara perbuatan dilakukan 5 kali dan sehari semalam, akan tetapi nilainya dalam timbangan itu 50 salat.
Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Tapi dalam mizan timbangan amal dihitung 50. Hadirin saya muliakan, maka ini dipahami bahwasanya zakat itu bukan sholat. Itu diberikan pahala 50 kali sholat. Maka 5 sholat, maksudnya 5 sholat dihitung dengan 50 sholat. Maka seolah-olah kita dengan 5 sholat ini telah melakukan 50 kali sholat. Dan setiap sholat satu kebaikan dilipat gandakan 10. Hadirin saya muliakan, maka di sini kita bisa memahami bahwasanya pembahasan ini ingin disampaikan tentang besarnya kedudukan sholat. Besarnya kedudukan sholat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 5 sholat dengan nilai 50 kali sholat ini sebagai sarana bagi hamba ini untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari semalam dengan jumlah tersebut. Dan ini menunjukkan mulianya seorang hamba. Ketika dia menjaga sholat, tapi mulia, selalu melakukan komunikasi dengan Allah. Sebelum kita bicarakan ini dengan Allah, jadi ini bukan perbandingan, karena yang kita lihat bagaimana manusia merasa dia senang, bahagia, menganggap hebat ketika bertemu orang besar, berjumpa dengan orang raja. Berjumpa dengan seorang raja, setiap hari dia berjumpa. Maka orang akan memandang itu orang dekat dengan raja. Orang dekat dengan raja. Maka kesenangannya berjumpa dengan manusia itu menjadi hak pembicaraan bagi dia semua hidupnya. Bahkan puturnya mengatakan, memang ini paling tahu raja. Anak itu bertanya, paling tahu katanya cuma dia senang dia. Maka bagaimana keadaan seorang hamba yang dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholatnya? Hadirin yang saya muliakan, kenapa kita tidak senang dan hadir rasa bahagia ketika kita sholat? Ini pertanyaannya. Kadang kita mau jumpa orang yang kita anggap mulia, kita anggap dia orang butuh bagi kita. Kita senang. Pertanyaannya, kenapa tidak hadir senang, rasa gembira dengan kita ketika mau sholat dan setiap sholat? Tidak ada masalah. Belum hadir dalam diri kita nilai sholat. Kalau tadi ingin jumpa sama orang, kita tahu nilai orang tersebut. Yang punya membawa, oh tenang, tapi cuma cerita. Punya membawa senang. Ceritanya punya sholat. Foto lompat TV gambar. Status. Senanglah. Oh, padahal aku udah gini, yang gini terus. Senang. Tapi kenapa kita merasa ini pembicaraan berapa kita? Kenapa kita mau sholat? Karena tidak hanya senang. Dan bahkan kita tentukan lagi jamnya. Dan kita bersedia. Menurut saya, kita juga baiklah. Kita hanya sekedar melakukan kewajiban. Lihat tenang tadi. Senang karena sudah. Beda. Bukan supaya
Sederhana itu. Tapi bukan karena hadirnya waktu sholat, bukan karena dia merasa senang hatinya ketika sholat. Bukan. Nah, ini yang